Noviani dengan NPM 051 Fakultas Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, jadi di video kali ini aku tuh pingin memperkenalkan kepada kalian salah satu tokoh dari psikologi modern yang bernama Wilhelm Wundt. Siapa sih Wilhelm Wundt? Oke, jadi kita langsung aja masuk ke biografi dari Wilhelm Wundt itu sendiri. Wilhelm Wundt lahir pada tahun 1832 dan wafat pada tahun 1920. Dia itu adalah seorang psikolog, filsuf, dan fisiolog Jerman yang terkenal karena menciptakan laboratorium psikologi eksperimental pertama pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman, yang dikenal sebagai Institute of Experimental Psychology. Di saat ini, dia tuh dianggap sebagai bapak psikologi modern. Oke, jadi aku akan menjelaskan tentang biografi dari Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di distrik Neckarau yang terletak di pinggiran kota industri Mannheim di Jerman. Namun, sebagian besar masa kecil dari Wundt ini tidak dihabiskan di kota tersebut, melainkan dia menghabiskan masa kecilnya di sebuah kota bernama Hildesheim yang terletak di kota Brussels. Wundt merupakan putra keempat dari pasangan yang bernama Maximilian Wundt dan Maria Friederike Nie Arnold. Jadi mau dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah, keluarganya Wundt ini tuh rata-rata seorang guru, dokter, psikolog, dan lain-lain. Wundt ini dibesarkan sebagai anak tunggal karena kedua kakak laki-lakinya meninggal sebelum dia dilahirkan. Terus dia 4 bersaudara. Yang satunya itu dikirim sama ibunya Wundt ini ke rumah bibinya untuk bersekolah. Jadi akhirnya Wundt ini tumbuh seperti anak tunggal karena emang kakaknya itu nggak ada dari dia kecil. Masa kecil Wundt ini cukup tenang. Dia tuh nggak punya banyak teman seusianya. Dia lebih suka ditemani orang dewasa, atau dia tuh suka mengabdi dirinya untuk membaca dan belajar. Jadi Wundt ini tuh amat sangat suka membaca, apalagi ayahnya itu punya perpustakaan. Jadi itu ngebuat dia lebih senang lagi sama buku-buku gitu, dan dia sangat amat suka membaca. Akhirnya setelah dia sekolah di Hildesheim selama beberapa tahun, ia memasuki Gymnasium Brussels, di mana ia mengalami waktu yang sangat buruk. Menjadi kali pertama ia jauh dari keluarganya. Jadi pertama kali nih akhirnya si Wundt ini jauh dari keluarganya, karena kan selama ini dia tinggal sama keluarganya. Setelah itu dia akhirnya ketemu kan sama kakaknya yang sekolah di sana, yang di rumah bibinya. Itu pertama kalinya dia ketemu sama kakak laki-lakinya. Pada tahun 1851 dia 2 tahun kemudian ahli fisiologi, psikolog, dan fisikawan Hermann von Helmholtz akan menempati posisi mengajar dan akan menjadikan Wundt asistennya. Pada tahun 1862, pada tahun 1862 itu pertama kalinya Wundt memberikan kuliah tentang psikologi. Pada tahun 1864 Wundt mulai
memberikan kelas sebagai Associate Profesor Psikologi Medis dan Antropologi. Namun, ketika Hermann von Helmholtz pergi ke Berlin pada tahun 1871, Wundt diabaikan untuk menggantikannya. Antara tahun 1873 sampai 1874, ia menerbitkan karyanya yang paling terkenal, Grundzüge der Psychologie dan Psychologie and Psychologie. Dalam buku antara 1873 dan 1874, dia menerbitkan karyanya yang paling terkenal. Di dalam buku ini, Wundt mencoba menyatukan fisiologi dan psikologi. Terus tuh pada tahun 1874 juga, ia mulai mengajar filsafat induktif di Universitas Zurich. Di sana, ia hanya antara 1873 dan 1874, dia menerbitkan karyanya yang paling terkenal. Di dalam buku ini, Wundt mencoba menyatukan fisiologi dan psikologi. Terus tuh pada tahun 1874 juga, ia mulai mengajar filsafat induktif di Universitas Zurich. Di sana, ia hanya akan mengajar selama 1 tahun, karena pada tahun 1875, ia akan menerima tawaran untuk mengajar kelas filsafat di Leipzig. Ajarannya dimulai dengan panggilan konferensi logika dan metode dengan menghargai metode ilmu pengetahuan alam, Logic and Methodology mit Beobachter auf die Methode Neuforschung. Leipzig sangat penting bagi Wilhelm di jurusan filsafat adalah ketika dia bisa memberikan kebebasan dalam pikirannya dan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Hampir semua temannya adalah pengikut Johann Friedrich Herbart. Di sana, ia akan didedikasikan khusus untuk psikologi, Institute of Experimental Psychology. Yayasan Laboratorium menemaninya dengan menerbitkan jurnal psikologi pertama pada tahun 1881 yang berjudul Philosophische Studien, yang berisi hasil percobaan yang dilakukan. Di antara anggota pertama laboratorium ini adalah Grenfell Stendhal Hall, Max Friedrich James, Michigan Kettle, Alfred Lehmann, Hugo Musterberg, dan Emil Kraepelin. Itu adalah anggota-anggotanya. Institut Psikologi Eksperimental memenangkan banyak pengikut di kalangan mahasiswa yang menawarkan untuk membantunya dengan laboratorium dan yang mulai menyelidiki psikologi eksperimental mengikuti pedomannya. Sebagai tandingan institusi, universitas tidak secara resmi mengakui fasilitas laboratorium sebagai bagian dari kampus hingga tahun 1883. Di Universitas Leipzig yang sama akan menempati posisi rektor di tahun 1889 hingga tahun 1890. Adapun kehidupan sentimentalnya itu pada tahun 1867 Wundt ini bertemu dengan istrinya yang bernama Sophie Mau, putri teolog Heinrich August Mau, dan istrinya Lois dan saudara perempuan arkeologi August Mau. Wundt dan Sophie menikah pada tanggal 14 Agustus 1872 dan memiliki 3 anak. Yang pertama nama anaknya Eleanor, yang kedua Louis, dan yang ketiga Max.
Akhirnya pada tahun 1917, psikologi Jerman terkenal menarik diri dari mengajar dan digantikan oleh muridnya yang bernama Felix Kruger. Wilhelm Wundt meninggal pada tanggal 31 Agustus 1920 di Grossboden, sebuah desa di Leipzig pada usia 88 tahun. Nah, jadi itu adalah biografi singkat dari Wilhelm Wundt. Semoga teman-teman paham. Makasih udah nonton.